Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Herlambang di video pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya sintak percabangan atau namanya branching gitu ya. Nah, saya buat file dulu sebentar, percabangan. Oke. Nah, percabangan itu apa sih? Jadi percabangan itu sintak yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap suatu nilai. Nanti kita lihat maksudnya pengujian seperti apa. Jadi pengujian ini digunakan untuk menghasilkan suatu statement tertentu. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah if, yang kedua adalah if else ya, if else, dan yang ketiga adalah if, elif, dan else. Nanti kita akan belajar tentang ketiga hal ini. Salah satu syarat dari percabangan yaitu adanya kondisi dan statement. Itu adanya kondisi dan statement. Ini adalah kunci dari percabangan. Lalu sebelum kita memulai percabangan, yang harus kita paham adalah bangun logikanya dulu. Bangun logikanya dulu, baru kita bangun sintaknya. Gitu. Jadi jangan membuat sintaknya dulu, kita bangun logikanya dulu, baru kita bentuk sintaknya. Saya ambil contoh yang sederhana. Misalnya saya punya variabel A sama dengan misalnya 80 gitu ya. A sama dengan 80. Lalu kita print misalnya. Print misalnya seperti ini. Grade A gitu ya. Misalnya kalau saya run A sama dengan 80 print grade A gitu. Nah, maka biasa aja seperti ini, grade A yang tampil hanya grade A. Tapi kalau saya menggunakan kondisi if dengan logikanya seperti ini. Jika nilainya 80, maka print A gitu ya. Jika nilainya 80, maka print grade A. Saya kasih bentuk untuk if-nya. If gitu ya. Nah, syarat yang pertama harus ada kondisi. Maka kita bentuk kondisi if A sama dengan 80 gitu ya. Titik 2, ini formatnya ya. Jadi if ini adalah kondisi, kemudian titik 2. Nah, maka ini print grade A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita run. Saya punya nilainya 80. Lalu kondisinya if sama dengan 80 print grade A. Nah, maka kalau nilainya 80, dia akan mencetak grade-nya A. Sekarang saya ganti. Nilainya saya ganti menjadi 75. Gitu. Nah, dia tidak mencetak apa-apa. Kenapa demikian? Karena nilai si A itu akan diuji di dalam if. Kalau dia hasilnya benar, maka dia akan mencetak grade A. Tapi kalau hasilnya salah, maka dia tidak mencetak apa-apa. Nah, yang harus dipahami adalah kondisi harus bersifat gitu ya. Kondisi harus bersifat perbandingan. Kondisi sama dengan perbandingan. Nah, jadi di dalam kondisi itu kita melakukan perbandingan suatu nilai. Jika nilainya terpenuhi, maka statement yang muncul apa? Itu maka di dalam kondisi ini, kondisinya adalah A sama dengan 80. Jika A-nya 80, maka dia akan mencetak print grade A. Gitu. Lalu jika nilainya tidak 80, Pak, ya tidak mencetak apa-apa, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan if. Ini yang pertama. If itu adalah kondisinya, pengujian kondisinya itu hanya satu pengujian. Itu ya, hanya ada satu pengujian. Yaitu jika bernilai true. Jika bernilai true gitu. Gitu ya. Jadi kondisi dan statement itu nilainya ada dua, yaitu true dan false. Kuncinya ini. Maka jika A sama dengan 80, jika true maka dia print grade A. Jika tidak, ya udah tidak diapa-apakan gitu ya. Lalu untuk keluar dari ini namanya blok ya. Ini blok. Saya kasih tanda di sini. Blok if gitu. Kalau saya print di sini, print misalnya saya tulis sini. Print kemudian terima kasih.
maka terima kasih ini masih di dalam blok if. Jadi sehingga ketika kalau saya jalankan, nah maka terima kasih ini tidak akan tercetak karena dia masih di dalam blok if. Lalu bagaimana Pak jika dia ingin kita keluarkan? Di back. Nah, cukup seperti ini. Cukup di back saja seperti ini. Maka si terima kasih ini berada di luar dari blok if. Sehingga meskipun kondisinya tidak terpenuhi, maka terima kasih tetap akan kecetak. Seperti ini. Nah, terima kasih tercetak ya. Beda ya. Kalau misalnya saya kondisinya seperti ini ya, saya masukin di dalam sini, maka terima kasih ini masuk ke dalam blok if. Tapi jika saya back, maka print terima kasih ini tidak masuk ke dalam blok if. Gitu ya, sehingga terima kasih ini tidak akan terpengaruh terhadap nilai berapapun yang kita masukkan. Gitu. Sederhananya seperti itu. Kita cari yang pembeda yang lain. Misalnya, jika saya ganti lagi di sini, jika A lebih besar sama dengan. Nah, ini pokoknya di dalam kondisi ini harus bersifat perbandingan gitu ya. Nah, jika A-nya lebih besar sama dengan 80, lalu saya masukkan di sini 90. Nah, kita masukkan. Maka muncul grade A. Terima kasih gitu ya. Artinya, jika A-nya ini ketika diuji kondisinya di atas sama dengan 80, maka dia akan mencetak grade A. Lalu misalnya saya bikinnya seperti tadi 70. Gitu ya. Maka ketika saya run, tidak ada tercetak, dia hanya mencetak terima kasih karena ini blok di luar if gitu. Jadi ini kondisinya. Jadi kondisi di dalam ini harus dipahami adalah kondisi if itu harus berupa perbandingan. Berarti harus menggunakan operasi perbandingan seperti apapun itu gitu. Nah, ini blok if. Oke. Nah, kita kembali lagi berikutnya, masuk yang berikutnya. Misalnya di sini kita masukin lagi blok if else. If else ya, kita masuk blok if else. Kita lihat di sini. If A lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Titik 2, jangan lupa titik 2. Print tadi ini saya copy aja ya. Print grade A. Gitu. Else print grade B. Gitu ya. Print grade A, print grade B. Artinya apa? Kalau begini ada dua kondisi. Kalau misalnya dia nilainya lebih besar dari 80, maka dia bernilai ini. Print grade A. Berarti ini adalah true. Else, berarti selain itu, kalau dia nilainya bukan 80, maka dia printnya grade B. Yaitu ini, false. Ya kan? Kita cetak, kita tes. Ini kita nilainya 70 ya. Kita tes 70. Nah, maka dia akan tercetak yang grade B. Karena ada dua pengujian kondisi, di mana pengujian kondisi yang pertama adalah A lebih besar sama dengan 80. Pengujian yang kedua adalah selain A lebih besar sama dengan 80, yaitu ini ya. Makanya tadi saya bilang, di dalam percabangan itu selalu ada ini, true dan false. Gitu. Maka yang ini namanya true, yang ini namanya false gitu. Maka tercetaklah seperti ini grade B. Kemudian terima kasih karena yang true itu adalah yang ini. Gitu ya, atau artinya dia tidak memenuhi kondisi yang A sama dengan 80. Kita masuk lagi yang bentuk yang ketiga. Nah, sekarang kita masukin lagi yang bentuk ketiga. Blok if elif gitu ya. Elif else. Nah, kalau bentuk if else ini ada dua kondisi. True dan false. Kalau kondisi if ini hanya satu kondisi. Nah, kalau else ini lebih dari dua kondisi. Gitu. Sekarang kita cek. Kita cek lagi ya. Ini kita kasih tanda aja dulu. Print gini ya. Kita kasih tanda misalnya 30 dikali sama dengan
gitu ya. 30 kali sama dengan, kita tandain aja biar membedakan antara yang blok mana dan blok mana. Nah, ini kita masuk lagi. If kita masukin lagi A lebih kecil sama dengan B, A lebih kecil sama dengan 80. Nah, ini saya cetak. Ya, print. Nah, ini saya cetak. Kemudian elif elif A lebih kecil sama dengan 70, maka print B. Print B, grade B. Kita tandain lagi. Banyak ya, kita tandain lagi. Elif, gitu ya. Misalnya di sini saya pakai lagi dah, jangan terlalu banyak. Else, gitu. Else, maka print. Nah, print grade C. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, print grade C. Ini titik 2-nya kurang. Ini titik 2-nya juga kurang. Nah, seperti ini kita run. Saya masukkan nilai A-nya itu 70 ya. Berarti posisinya ada di grade B. Nah, sip. Ini saya clear dulu biar kelihatan. Clear, saya run lagi. Nah, seperti ini. Di blok yang pertama, yang ini, dia tidak memenuhi sehingga kosong. Di blok yang kedua, dia tercetak B. Ya kan? Di blok yang ketiga, dia tercetak juga B. Kenapa? Karena nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Sekarang saya masukkan yang berbeda. 65 misalnya. 65 saya masukkan ya. Kita lihat. Nah, di blok yang pertama, dia tidak memenuhi karena A sama dengan 80, dia 65, maka dia tidak tercetak. Di blok yang kedua, dia tercetaknya B. Kenapa? Karena ini yang dijalankan lebih besar sama dengan 80, salah, berarti dia menjalankan yang grade B. Dan yang ketiga, kita kasih kondisi lagi yang berikutnya. Selain 80 dan 70, maka dia grade-nya C, maka tercetaknya adalah C. Jadi kurang lebih seperti itu logik dari sintak percabangan. Kuncinya adalah bangun dulu logikanya, lalu kita terjemahkan ke dalam sintak di dalam Python-nya, gitu ya. Jadi seperti ini. Kita coba soal ya, sedikit saja soal. Di sini saya ada soal. Nah, gini ya, ada nilainya, ada grade, ada keterangan lulus, kemudian seperti ini nilainya. If jika nilainya lebih besar 84, grade-nya A, keterangannya lulus. Dan lain-lain ya, sampai dengan nilai E, gagal gitu ya. Grade didapat dari tabel di atas, ini masukkan nama, input, dan lain-lain. Nah, ini kita bikin. Kita bikin versi yang berbeda. Nah, sekarang kita masukkan. Kita bikin file baru aja ya. Kita bikin file baru, latihan percabangan. Oke, kita bikin file baru, latihan percabangan. Kalau kurang, titik py. Nah, kita bikin print ya, kita bikin dulu print, kemudian ini 30 dikali, saya mau mencetak sama dengan gitu ya, saya mau mencetak sama dengan print 30, kemudian nama sama dengan yang tadi ya, input, masukkan nama titik 2 tuh, masukkan nama titik 2, kemudian yang berikutnya nilai sama dengan, karena dia integer, kita pakai in casting ya, input, nah masukkan nilai titik 2. Nah, seperti ini adalah input ya, ini saya kasih tanda lagi, ini adalah input. Nah, kemudian kita proses untuk yang nilai, ini adalah proses. Ini saya bikin dulu printnya biar membedakan. Nah, proses. Nah, proses yang tadi adalah proses untuk nilai. Berarti di sini tadi ketentuannya adalah jika nilainya lebih besar 84, maka grade-nya A, keterangannya lulus. 69, grade-nya B, lulus, dan seterusnya sampai dengan E. Kita bikin dulu di sini. If nilai
lebih besar, ya kan, 84 gitu ya. Makanya kan dibilang kita bangun dulu logiknya. If nilai lebih besar 84, titik 2. Jangan lupa formatnya. Grade sama dengan A, gitu ya. Kemudian keterangan sama dengan lulus, gitu. Yang berikutnya, Elif. Ini saya copy aja ya, biar enak, biar cepet. Saya copy, saya tambahin L. Nah, Elif nilai berapa tadi? Nilainya kita cek dulu, nilainya 69. Di atas 69, maka grade-nya B, terus keterangannya lulus. Saya copy lagi, biar enak. Saya copy, yang berikutnya nilainya ini 69, yang ini 59 ya, yang 59 C lulus, kemudian saya copy lagi 49 D gagal. Lalu nah yang terakhir saya menggunakan else gitu ya. Saya menggunakan else. Nah, tinggal di copy. Artinya selain nilai 49 di bawah 49 berarti dia nilainya E dan gagal. Lalu tinggal kita bikin apa? Outputnya. Output gitu ya. Print gitu kan. Print nama Anda adalah gitu ya, atau nama Anda titik 2 ya. Nama Anda titik 2, koma nama. Kemudian print nilai Anda titik 2 gitu ya, koma nilai. Berikutnya print nah grade Anda, ini dia grade Anda titik 2, koma kita panggil variabelnya grade gitu ya. Kemudian print keterangan 2, koma keterangan. Nah, seperti ini. Ini saya clear dulu. Lalu saya run. Nah, masukkan nama. Dodi. Masukkan nilai 80. Nah, kita lihat. Nama Anda adalah Dodi. Nilainya 80. Kita lihat 80 itu masuk ke mana? Apakah nilai lebih besar 84? Nilainya 80 berarti nggak masuk. Nilai lebih besar 69? Nilainya 80 berarti masuk. Maka grade-nya itu B dan keterangannya itu lulus. Nah, maka nilainya itu diproses di dalam if lalu dihasilkan statement grade dan keterangan. Makanya tadi kenapa di awal saya katakan sintak if digunakan untuk pengujian terhadap suatu nilai gitu ya, untuk menghasilkan statement tertentu. Saya run lagi, kita coba yang berikutnya. Misalnya saya coba yang gagal deh, nilainya 30. Dodi nilainya 30. Nah, kita lihat 30 kita masukkan ke dalam kondisi ini. 30 lebih besar 84, salah. 30 lebih besar 69, salah. 30 lebih besar 59, salah. 30 lebih besar 49, salah. Dan else gitu ya, berarti selain ini, maka dia akan menampilkan data ini. Maka grade-nya E dan keterangannya gagal gitu ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang percabangan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Intinya dari materi percabangan adalah bangun logikanya, baru bentuk sintaknya. Lalu di dalam percabangan itu ada yang namanya kondisi. Kondisi itu adalah perbandingan. Itu adalah kuncinya. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini membuat Anda menjadi bisa gitu ya. Jangan pelit sama subscribe dan like karena subscribe dan like itu gratis. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dan salam UBSI.